turaku lam tatazawwaj hatta ta'idu hatta autayasa thumma ta'tada bil aqrab. Nah, awas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lan utawi sapa wong iku in qata'a pegot sapa siman. Iku in qata'a apa? Iku in qata'a pegot apa hae desiman. Iku in qata'a pegot apa hae desiman. Badaan kanat sawise yen ta'ana sapa siman. Maknanya man perempuan ya. Badaan kanat sawise yen ta'ana sapa siman iku tahi itu hae sapa si man. Ya orang setik-setik saja. Waman siapa orangnya wanita. In qata'a haidu yang haidnya terputus. Haidnya terputus. Jadi sebelum talak atau setelah talak ya. In kita haidna. Badaan karena tahidu. Padahal memang nama dia tuh masuk suka keluar haid. Padahal sebelumnya dia suka keluar haid. Kemudian in kita haiduha bila ilatin dengan tanpa adanya penyakit, bukan karena sakit. Turaku kang den kinawruh ya apa ya sih? Ilah. Turaku kang den kinawruh apa ya sih? Ilah. Masing-masing. Itu ya. Jadi andai kata ada seorang perempuan keluar darah ingin kita apa gitu terputus darah haidnya badaan karena tahidu, padahal biasa nama dia suka keluar haid dan putus nanti bukan karena minum obat ya, karena ada perempuan yang tidak keluar haid karena apa minum obat. Perhatikan ulang bila ilatin kelawan tanpa ilat, jadi dia in kita berhenti haid itu bukan karena minum obat, bukan karena penyakit iya weh alami. Lam tatazawwaj maka ora kena maka lam tatazawwaj maka ora kena kawin sapa siman, maka ora kena kawin sapa siman hatta tahidho sehingga haid sapa siman atau tayasa atau sehingga kepegawatan sapa siman. Gitu tanya, paham nggak? Lam tatazawwaj maka orang kena kawin sapa siman hatta tahidho sehingga haid sapa siman aw tayasa atau kepegawatan sapa siman. Ayo wa in tolak sabruha ditambahan wa in tolak sabruha. Sampun wa dzalika li'anna syahra Wadzalika li'anal asyura gitu. Wadzalika li'anal asyura innama syuri'at lillati lam tahid walil ayisah wa hadhihi ghairuha. Perhatikan. Sok kajian terjemah firman perempuan yang mana saja in qata'a yang terputus. Saya lagi aja. In qata'a yang putus haiduha. Jadi maksudnya perempuan yang haidnya sudah terputus, sudah berhenti. Ba'da'an kanat tahidu, ba'da'an kanat setelah ada dia tahidu haid. Padahal asalnya dia itu suka keluar haid ya.
teh wulan teh osok keluar head atau dewasa gitu. Bahkan gaduh caroge keluar head biasa waktu head ibu rumah palang merah gitu. Nah kadena inkito, apa inkito itu? Terputus, bilang ilatin berhijang tanpa adanya penyakit, ya normal dalam nggak sedang sakit. Maka kemudian dia dicerai oleh suaminya, dicerai perempuan yang tidak haid tadi yang inkito. Padahal belum sampai pada usia menopause ya, belum sampai pada usia Aisyah. Usia Aisyah itu kemarin berapa tahun? 50 tahun ya. Wahya isnatani wasituna. Nah, berapa? 62 tahun atau 50 tahun eta usia Aisyah. Jadi belum sampai pada usia itu. Nah, ketika ada perempuan yang inkito darahnya, yang berhenti darahnya, padahal biasanya dia suka keluar haid dan berhentinya bukan karena penyakit, kemudian dia ketika inkito itu dicerai oleh suaminya, maka dia tidak boleh menikah dengan orang lain hatta tahidu aw tayasa, sehingga dia keluar haid ya. Keluar haid tungguan we keluar haid sampai keluar haid. Jadi artinya sampai dia keluar haid. Walaupun wa in tala sabruha, walaupun dia harus lama menunggu. Kenapa harus menunggu sampai keluar haid atau menunggu sampai betul-betul dia menopause gitu kan? Awatai asa. Wa in tala sabruha, walaupun harus lama dia menunggu. Li'anal asyhur, karena tidak boleh berpindah kepada idah dengan menggunakan bulan. Jadi kudu sucian gitu. Jadi menunggu dia suci, menunggu dia apa? Menunggu dia keluar haid gitu ya. Maksud menunggu dia keluar itu berarti menunggu supaya muncul akro, karena akro itu adalah suci yang berada antara haid dengan haid gitu. Atau menunggu sampai dia betul-betul Aisyah, betul-betul terputus daripada haid, menopause ya, usianya 50 tahun. Jangan berpindah kepada idah bulan. Li'annal asyhur, apa tadi? Karena sesungguhnya idah menggunakan bulan itu hanya berlaku innama syuri'at lillati lam tahid, bagi perempuan yang tidak haid sama sekali, sudah tidak haid, atau bagi perempuan yang Aisyah yang mana poswahadihi wairuha, sementara dalam kasus ini si wanita tadi bukan termasuk wanita Aisyah. Andong. Takuma misalkan setelah dicerai teh, nah dia keluar haid, nah maka ya itu kalau sampai dia keluar haid, kalau sudah keluar haid maka baru menggunakan sistem akro, sistem sucian, maka idahnya dengan 3 kali sucian. Ya gitu. Bagaimana kalau ditunggu teh ternyata tuh tidak keluar baik haid, ya maka kalau tidak keluar baik haid berarti dia sudah masuk pada usia Aisyah, usia menopause. Kalau menopause maka menggunakan 3 bulan kalau menopause. Gitu ya, tuh. FTM haid tuh. Jadi lam tatajawaz, tidak boleh menikah sehingga dia keluar haid. Kalau dia keluar haid maka kemudian idahnya 3 kali sucian, atau sehingga dia betul-betul dinyatakan sebagai wanita yang sudah menopause. Kalau sudah menopause, sudah tidak keluar lagi haid Aisyah, maka nanti idahnya menggunakan bulan, menggunakan asyur 3 kali sucian.
Oh ya, nah berarti ini maka ada kemungkinan agak kacau waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Asumanta tada maka kari ida sopo si mar'ah. Setelah dia haid baru kemudian setelah dia haid hadat tahidu kan tadi ya. Nah setelah dia haid baru kemudian dia beriddah. Namun haid berarti menggunakan 3 kali sucian bil akro kelawan piro-piro sucian gitu kan. Awil asyuri atau piro-piro bulan. Nah kalau dia betul-betul putus dari haid maka tidaknya menggunakan bulan 3 bulan. Wabil qadim la ilam kaul qadim huwa uti kaul qadim ke mazhabu Malik mazhabna Imam Malik wa Ahmad. Wabil qadim lani ku dalam kaul al qadim bahwa uti al qadim iku mazhabu Malik wa Ahmad anaha utawi satemene mar'ah anaha utawi satemene mar'ah iku tatarobasu nunggu supaya si mar'ah iku tatarobasu nungguan sapa si mar'ah tisata syurin di dalam sanga piro-piro bulan. Jadina kaul qadimah awawe anu ditolak dalam keadaan in kita haidna terputus haidna padahal biasana haid kemudian ditolak usia akangna padahal belum sampai pada usia Aisyah maka eta teh kudu nungguan tidak nanti sabar bulan 8 bulan tungguan 8 bulan lamun geus 8 bulan masih keneh teu kaluar masih keneh teu kaluar haid maka berarti ditambahan ku bulan ku 3 bulan sabar atau tahun tahun ya nah atuh geus sayang ada harus cawe lah gitu. Dah sorabi ada naon anak mawayana tak keneh. Tumatanta dumangka kare-kare ida sapa si mar'ah. Mangka kare-kare ida sapa si mar'ah sabara bulan idahna. Bisalah sati asyurin kelawan 3 piro-piro bulan. Ameh naon tah kikituan teh liu oropa supaya bisa den kina uruhi. Liu oropa supaya bisa dan kina waruhi opo baro'atu rohmiha bebas opo baro'atu dah opo piro gedang ya. Liu oropa supaya bisa dan kina waruhi opo piro gedangi peragate darah. Kenapa harus 19 bulan itu? Ya karena utawi idhya karena utawi Izia karena utetis iku golib muda tilhamli golib mangsane hamil golib mangsane hamil eta cek dina kaul qadim eta kaul qadim eta kaul Imam Malik wan tasyara lan ulungi wan tasyara atawa lan ambil dalil wan tasyara lan ambil dalil anu lahu kadua kaul qadim sapa Syafi'i Imam Syafi'i atapi lawan tasorolan wataken lahu maring lan wataken lan nulungi wan tasoro lan nulungi lahu maring yasi kalau qadim maksud menulung itu artinya memperkuat lan nulungi lahu maring yasi kaul qadim lan nulungi lahu maring qadim sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i. Eta Imam Syafi'i menulungan karena kaul qadim tegas nama muatkeun karena kaul qadim. Dia memperkuatnya dengan hadis Umar. Biana Umar kalawan saat temene Umar radhiyallahu anhu iku qada ngukumi sapa Umar bihi kalawan kaul qadim. Iku qada ngukumi sapa Umar bihi kalawan kaul qadim dak Sayyidina Umar menggunakan hukum sesuai dengan kaul qadim. Bainal muhajirina wal ansori antaranya kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah ketika Umar menghukumi dengan menggunakan kaul tersebut yang sama dengan kaul qadim tadi, walam yunkar alaihi lan ora den inkari. Walam yunkar lan ora den inkari saha sapa alaihi Umar
tidak ada yang mengingkari kata Rasulullah. Wa min samalan saking ara-ara iki bi abdawe fatwa bi kelawan kaul qadim. Nah iya itu teh pendapatna Umar teh. Berarti lamun secara orang-orang eta mah disebut Nabi diameureun heueuh. Dari zaman Nabi can aya kasus seperti itu. Dan semua fikih itu rata-rata bid'ah. Karena belum ditemukan di zaman Nabi. Itu Nabi hanya menjelaskan secara garis besar digali menggunakan usul fikih. Maka ulah sok aneh lamun aya bid'ah. Apa orang diberi akal pikiran untuk mengolahnya. Ulah abong di zaman Kangjeng Nabi kelakar orang dianggap salah gitu. Itu. Lamun jelema menggunakan teori sakur anu di zaman Nabi eta teh salah ya gitu. Nanti berarti otak kita ini yang tidak berkembang. Kajaba hal-hal anu bersifat qat'iyah. Contohnya satu sholat gitu kan. Sholat duhur 4 rakaat divariasi oleh kamu jadi sabarata jadi 10 gitu kan. Terus pukul dalil lah 4 ayat hadis nah. Bismillah walam yunkalan oraden ingkari sapa alaihi Umar memutuskan dengan keputusan yang sama dengan yang ada di dalam kaul qadim. Jadi ketika seorang perempuan tadi tidak tidak head in kita headna, nah berarti headna padahal biasanya suka keluar head, maka dia harus menunggu 9 bulan. Itu diputuskan kalau situ ku Sayyidina Umar. Wah, dan itu tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Wa min saka dan saking arah-arah iki kodo di bayanal muhajirin abta al-fatwa bihi kelawan kaul qadim sapa sultanul ulama sultan ulama aya sultan santri mangsa sultan kan bebas sultan ada di foto bareng ngarokok padahal batur mah kudu digerujuk gitu abdi pan sultan bebasnya mungkin di akhirat disiksaannya bantu mon gitu begitu makasih berbagai dong pamer mau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan ulama imalan sultan santri imah sultan santri matajirin sapa sultan ulama Izzuddin bin Abdul Salam rupana Izzuddin bin Abdul Salam wal Barizi lain Imam Barizi lamun santri lain Barizi Barenjol gitu. Warai melalui Imam Raino Ismail al-Hadrami wa darlan milu ingkal qadim lan milih ingkal qadim sopal bulkini Imam al-Bulkini. Wah, didukung oleh para ulama dan dipilih oleh Imam al-Bulkini. Sareng sahari tak memilih karena kawal qadim tewa syekhuna lan guru kita sinten namine Ibnu Ziyad rupane Imam Ibnu. Nah, disamping oleh para ulama juga syekhuna niku sami memilih ning oleh kawal qadim. Rahimahullah ta'ala man anapun utewong in qata'a putus apa haiduha desiman adapun wanita yang sudah inkito putus haidna tapi imam putus teh bi'ilatin untuk keluar eta dan nuju udur eta nuju udur bi'ilatin kalawan elat turapu kangden kina wari apa elat seperti mana contohnya karodoin karena sebab karodoin kaya nyusoni teteh bulan teh ayeuna mah geus teu kaluar deui haid ya karena ada penyakit mana penyakitna rodoin keur nyusuan da gaduh nu enggal putra bayi alit keneh nyusuan berarti barang nyusuan kitu teh nyusuan wa maradil langgeri atawa teka atawain kita teh karena sakit ada penyakit di itunya di rahimnya bermasalah maka imam para kata jawwazu ittifaqan maka orang kena kawin sapa siman ittifaqan kalau ditibak maka kalau dicerai dia jangan dulu menikah lagi secara sepakat hatta tahidha sehingga haid sapa siman
hatta tahita sehingga haid sapa siman mana wayan tolat selang senajan olah ada alet senajan panjang lah wayan tolat lan senajan panjang senajan sesuai opal muda tu mangsane opal muda tu mangsane maka dia tidak boleh dulu menikah ya walaupun lama waktunya. Pala tata baju hendaklah suami tadi tidak boleh menikah hatta tahidu sehingga dia keluar haid atau dia betul-betul menopause wa in qalat al muddah walaupun panjang waktunya. Ayo pala yajuzulah atau jauh tidak boleh menikah dulu ya. Harus diperhatikan ya. Wa fil khatib dina kitab al khatib qala ba'dul mutaakhirin sapalina ulama mutaakhirin parantos ngandika wa ya ta'ayyanu tafattun li ta'limi jahalati syuhud ya tertentu fardu ain ya ta'ayyanu fardu ain tafattun untuk memahami untuk mengerti kudu ngerti cek orang supaya bisa li ta'limi jahalati syuhud supaya bisa mengajari saksi-saksi yang bodoh. Ada masalah pada masalah ini. Kenapa? Fa'innahum yuzawwijuna karena mereka banyak yang menikahkan munqati'atul haid orang yang terputus haid nah dikawinkan. Padahal cek dia kan kalau memang terputusnya itu karena ilat tidak boleh nikah. Kalau karena ilat kalau bila ilat maka tadi dengannya disuruh nunggu 8 bulan teh. Kalau karena ilat ya kalau karena ilat ini sekarang gimana? Tidak boleh ditikahkan wa in tola az-zamanu. Wallahu a'lam.